Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bersama-sama boleh diperkenankan Tuhan dapat bertemu dan berjumpa di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau menyediakan hati dan kehidupan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati kami, menyediakan kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pagi hari ini yaitu penyerahan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar dari nyanyian ratapan yang dinyanyikan oleh Daud kepada Allah. Ketika Daud sedang ada di dalam pengembaraan karena dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan keberadaan Daud disampaikan oleh Kus kepada Saul. Sehingga keberadaan Daud diketahui. Bahkan diupayakan agar Daud mengalami celaka, Daud mengalami bahaya. Daud kalau boleh dibinasakan, mengalami kematian. Nah, di dalam keadaan seperti inilah Daud datang kepada Tuhan di dalam sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini lewat penyerahan diri daripada Daud kepada Allah dalam nyanyian ratapan di dalam Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 17 ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, karena Daud percaya hanya Allah satu-satunya perlindungan yang sesungguhnya. Sekali lagi, yang pertama karena Daud percaya bahwa hanya Allah satu-satunya perlindungan yang sesungguhnya. Di dalam ayat yang kedua dengan jelas dikatakan demikian, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini, baik dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, dan mata pencarian kita. Mungkin tanpa kita sadari ada bahaya-bahaya yang dapat saja mengancam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Tapi pagi hari ini kita belajar lewat nyanyian ratapan yang dinyanyikan oleh Daud di dalam penyerahan dirinya kepada Allah. Daud menyadari bahwa hanya satu-satunya tempat perlindungan yang aman, satu-satunya tempat perlindungan yang sesungguhnya, satu-satunya tempat perlindungan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Perlindungan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Allah. Sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa perlindungan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Allah yang kita sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah perlindungan kita.
Dia adalah benteng kita. Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Itu sebabnya dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini, datang di dalam penyerahan diri kita kepada Allah. Menyadari, mengerti, mempercayai bahwa hanya tempat perlindungan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, penyerahan diri Daud kepada Allah di dalam nyanyian ratapan yang dia nyanyikan dalam Mazmur pasal yang ke-7 ini. Yang kedua yaitu Daud menyadari keterbatasan dan kekurangannya. Yang kedua, Daud menyadari keterbatasan dan kekurangannya. Di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Yang kedua, Daud menyadari kekurangannya, keterbatasannya, kelemahannya. Bahkan dia menyadari jangan-jangan ada dosa, ada kesalahan yang dia lakukan. Karena dia adalah manusia biasa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, di tengah-tengah kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini, mari kita menyadari bahwa kadangkala tanpa kita sadar, di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, dan di dalam kekurangan kita, kita mungkin sudah melakukan kesalahan. Kita mungkin sudah melakukan dosa. Kita mungkin merancangkan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Mari sadari itu bersama-sama. Dengan menyadari itu kita datang dalam penyerahan diri kepada Tuhan untuk apa? Memohon pengampunan daripada Tuhan. Memohon belas kasihan daripada Tuhan. Tidak ada satupun kita yang sempurna. Kadangkala lewat pikiran, kadangkala lewat sikap, kadangkala lewat perbuatan-perbuatan kita sudah melukai Tuhan, melukai sesama. Lewat sikap, lewat pikiran, perbuatan kita sudah berdosa kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan menyadari bahwa tidak ada satupun kita yang luput dari kesalahan, yang luput dari dosa, luput dari kejahatan. Kita terus memohon supaya Tuhan mengampuni kita dan memperbaharui setiap kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, lewat nyanyian ratapan yang Daud nyanyikan kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu Daud datang kepada Tuhan di dalam ketulusan hatinya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Inilah Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Dalam sebuah penyerahan diri kepada Tuhan, Daud datang kepada Tuhan di dalam ketulusan. Demikian juga dengan setiap kita datang kepada Tuhan dalam ketulusan. Di dalam ketulusan berarti apa? Kita membiarkan Tuhan mengoreksi kita. Sebab Dia adalah Allah yang menyelidiki hati, yang menguji batin kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud menyadari hal itu. Nah, ketika Daud datang di dalam ketulusan kepada Tuhan, dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang
menyelidiki hati dan batinnya, yang menguji hatinya, maka dia datang kepada Tuhan dan dia percaya bahwa karena Allah yang menguji hati dan batin ini, maka dia yakin Allah yang adalah hakim yang adil itu akan menolong, bahkan akan membelanya. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Datang di dalam segala ketulusan hati, membiarkan alam menyelidiki, menguji hati dan batin kita. Dan yakinlah, ketika kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membela, Tuhanlah yang akan menolong kita di dalam kita menghadapi berbagai pergumulan, berbagai tantangan, berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di GPDI Narwastu Bima secara khusus. Tuhan pelihara dan berkati seluruh umat-Mu. Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bersama-sama menjalani seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Segala yang diupayakan dan dikerjakan, Tuhan tilik, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, agar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.